Khomer juga di zaman jahiliyah begitu sangat melekat pada orang-orang di zaman itu, maka diturunkan secara bertahap. Bahkan budak sendiri, pelarangan budak itu kan tidak ujug-ujug, tidak langsung kemudian dilarang. Kanjeng Nabi memberikan contoh seumpama membeli budak kemudian dimerdekakan, atau seumpama ketika ada hukuman-hukuman diyah kafaroh dan sebagainya, salah satunya adalah dengan memerdekakan budak. Atau siapapun yang memerdekakan budak nanti mendapatkan pahala yang berlimpah, atau seorang budak bisa memerdekakan dirinya sendiri dengan membayar seharga berapa dia dibeli oleh tuannya. Atau ketika budak tersebut hamil, maka anaknya tidak boleh disetubui lagi oleh majikannya. Dan semua itu proses bagaimana budak itu dilarang secara bertahap, karena ya keberadaan budak menjadi bagian budaya dari masyarakat tersebut. Kemudian ya seperti halnya istri, dulu kan waktu zaman jahiliyah laki-laki boleh beristri unlimited gitu, tanpa batas. Bahkan diriwayatkan ada sahabat yang istrinya lebih dari 100. Bahkan dikisahkan dalam jahiliyah ketika ada tenda yang memiliki tanda khusus, berarti di dalamnya adalah wanita yang boleh dimiliki oleh siapapun. Bahkan zaman dulu boleh seorang laki-laki memberikan istrinya kepada laki-laki yang terhormat agar memiliki keturunan yang bagus dari laki-laki tersebut. Dan semuanya ditahapkan, dipres, kemudian berakhir menjadi 4 saja. Bahkan kalau kita memahami lebih lanjut, Al-Quran itu kan dilihat dari tempat turunnya, itu kan ada dua. Di Mekah yang disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah, dan di Madinah disebut sebagai ayat-ayat Madaniyah, saat Kanjeng Nabi secara resmi hijrah ke Madinah. Kalau kita melihat ayat-ayat di Makkiyah secara general, itu berisi tentang muatan-muatan akidah, belum sampai pada aturan-aturan syariat. Karena aturan itu tidak akan berfungsi ketika dijalankan oleh orang yang secara mental tidak taat. Umpama yang salah itu bukan pistolnya. Jika sumama saya memiliki pistol kemudian tidak terlalu berfaedah, bukan berarti pistol tersebut tidak berfaedah. Bisa jadi yang memegangnya tidak terlalu paham menggunakan pistol tersebut. Jangan sampai ajaran-ajaran syariat ini kemudian ketika diturunkan di awal-awal di mana umat Islam secara akidah itu masih rapuh, yang terjadi adalah kekacauan. Jadi yang perlu dibidik terlebih dahulu adalah pembenahan akidah, teologi, prinsip hidup Islam terlebih dahulu, baru kemudian ketika sudah mapan disiarkanlah aturan-aturan agama itu sendiri. Jadi seluruh aturan itu baik, menjadi tidak baik adalah siapa yang menjalankan aturan tersebut. Dan Kanjeng Nabi tahu akan hal tersebut. Nah, proses tersebut dinamai sebagai proses tarbiyah. Bagaimana ajaran Islam itu ya bisa diterima dan melanggeng sampai di pojok Indonesia saat ini. Kemudian usul tarbiyah dalam berpendidikan ini masuk dalam berbagai lini, entah itu dalam hal akidah, tarbiyah dalam hal akidah, tarbiyah dalam bersosial, tarbiyah dalam berkeluarga, tarbiyah dalam mendidik anak, tarbiyah dalam membangun diri sendiri, bahwa semuanya harus di apa ya dibangun dengan prinsip-prinsip tarbiyah. Banyak orang yang alim, tapi kealimannya tidak bermanfaat bagi dirinya dan sekitar. Bukan salah tentang kealimannya, jangan-jangan dia belajar tidak dengan konsep tarbiyah. Makanya zaman sekarang banyak anak-anak yang apa ya, yang banyak yang membangkang kepada gurunya, membangkang kepada orang tuanya. Jangan-jangan anak ini ketika belajar hanya sebatas belajar, tetapi tidak dididik. Kalau kita lihat, seorang anak itu kan ketika masih kecil umur 1 sampai 7 tahun, kiblatnya adalah orang tuanya. Ketika sudah ke sekolah, kiblatnya adalah gurunya. Dan ketika sudah berkawan-kawan, kiblatnya adalah teman-temannya. Tidak dipungkiri, banyak anak-anak yang sudah dewasa, omongan orang tuanya sudah tidak mempan lagi. Karena mungkin anaknya ketika ngobrol sama orang tuanya, isinya hanyalah ceramah saja. Tidak menjadi teman gitu. Jadi, dan ini harus apa ya, harus mengerti
eh, bagaimana cara pola asuh yang baik, berpendidikan yang baik dengan kacamata Islam, kacamata Kanjeng Nabi yang telah memberikan arahan kepada kita. Seperti halnya eh, di Indonesia, umpama saat masih kecil, saat masih sekolah, lah, standarisasi seseorang itu pintar dilihat dari nilai matematikanya. Apakah dia masuk jurusan IPA atau tidak. Bahkan yang saya rasakan, banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah, ya, tetapi sebatas untuk pergi ke sekolah, tidak untuk pergi untuk belajar. Gitu. Kalau zaman dulu mungkin tarbiyah kita yang namanya belajar itu tidak hanya di dalam sekolah, di luar sekolah ternyata lingkungan mendukung kita untuk belajar. Tapi di zaman sekarang yang namanya belajar harus di dalam sekolah, di luar sekolah dipastikan tidak belajar. Diperparah lagi ketika di sekolah ternyata tidak belajar gitu. Nah, bagaimana ya seorang guru atau siapapun ketika di kelas tidak sebagai memposisikan sebagai guru dari MK pengetahuan yang diampu, tapi juga bagaimana mengawasi, membimbing, mengarahkan anak didiknya sampai kepada hal yang pantas gitu. Nanti juga kita akan membahas tentang ya tarbiyah dalam berkeluarga, tarbiyah dalam mendidik anak itu. Walaupun sebenarnya saya pribadi masih banyak belajar kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Contohnya pernah guru saya ngomong seperti ini. Eh, Banyak orang tua yang mereka pede mendidik anaknya dengan pengetahuannya karena mereka menganggap pengetahuannya sudah hebat untuk mendidik para anak-anaknya. Artinya kalau kita mendidik anak-anak di tangan kita, maka itu hal yang sangat sangat berbahaya karena anak itu bukan milik kita, anak itu milik Allah. Ya, saya punya cerita dan ini fakta. Ada seorang pasutri memiliki satu anak. Ya. Si suaminya atau si bapaknya ini lulusan luar negeri, kandidat profesor. Berikut juga dengan istrinya. Ya, seorang doktor lah. Artinya secara latar belakang pendidikan kedua orang tua ini sangat mapan, sangat melek gitu. Secara finansial juga tidak jadi masalah. Artinya mereka memiliki wawasan yang cukup untuk mendidik anak sesuai dengan disiplin mereka dan kemampuan mereka yang sangat tinggi. Bahkan anak satu-satunya ini dari SD sampai SMA sekolahnya di Islamic Boarding School. Berangkat dijemput, berangkat diantar, pulang dijemput. Ketika di rumah diawasi secara rapih, secara bagus, anaknya sangat terdidik, sangat sangat baik dan sebagainya. Kemudian ketika si anak ini kuliah di semester pertama, pulang ke rumah, naudzubillah, anak tersebut memiliki paham LGBT, menyukai sesama jenis. Artinya apa? Pada akhirnya, pada akhirnya alasan yang paling terbaik adalah pasrahkan anak kita kepada Allah. Tentu dengan kita maksimal mendidik anak kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Libatkan Allah dalam mendidik anak kita. Dan libatkan Allah dalam mendidik anak kita ini, kata guru saya, caranya adalah pertama dengan mendoakannya. Dan yang kedua, pastikan apapun yang masuk ke dalam mulut anak-anak kita adalah dari sesuatu yang halal. Karena banyak di antara kita yang mendidik anak-anak kita hanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya materi, hal-hal yang sifatnya fisik. Tapi luput dengan hal-hal yang sifatnya lebih esensi. Kita bisa mendidik anak kita secara maksimal. Tapi apakah anak kita menerima apa-apa yang kita didikan kepada mereka? Jangan-jangan apapun yang kita berikan, mereka tidak menganggapnya. Dan kawannya, umpama yang memberikan hal-hal yang tidak becus, kemudian diterima begitu saja. Dan karena jangkauan kita terbatas kepada anak kita, maka satu-satunya cara adalah kita juga menitipkan anak kita kepada Allah. Jadi nanti untuk materi-materi dari MK Usul Tarbiyah, di antara pecahannya adalah seumpama tarbiyah dalam
bermedia sosial, tarbiyah dalam keluarga, tarbiyah dalam mendidik anak, tarbiyah dalam belajar, tarbiyah dalam bertetangga, kurang lebih pembahasannya akan seperti itu. Dan materi-materinya nanti akan saya share RPS-nya. Dan saya ingin memastikan dulu apakah Pak Dr. Saifuddin sudah memberikan RPS sebelum saya. Kalau sudah, ya nanti kita menyesuaikan saja. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya berikan forum terbuka untuk sama-sama ngobrol. Monggo. Apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau apapun itu? Sebelumnya Pak Saifuddin sudah berapa kali masuk ke kelas ini nimbrung untuk menyampaikan MK ini? Monggo Pak Aib sebagai PJ-nya. Baik, izin Pak, untuk kemarin Pak Saifuddin udah memberikan RPS, terus kemarin juga materi-materi itu udah dibagi-bagi dan dibuat kelompok kalau nggak salah. Jadi kalau Pak Saifuddin itu kemarin membuat makalah tiap kelompok, jadi nanti kemarin itu dibuat 11 kelompok. Jadi dari 11 materi itu dibuatkan makalah dan setiap pertemuan itu presentasi, kadang ngeresum, kadang presentasi gitu. Tapi kebanyakan sih ngeresum dari hasil makalah yang telah disampaikan kelompok masing-masing. RPS-nya udah diberikan dari Pak dosen. Seperti itu mungkin Bapak, mungkin yang lain yang menambahkan. Berarti saya minta salinan RPS-nya aja ya. Nanti saya pahami, nanti dilanjutkan saja langkah-langkahnya persis seperti apa yang dititahkan oleh Pak Saifuddin. Adapun nanti di jalan ada penyesuaian, ada fleksibilitas ya kita saling memahami bersama lah. Ya, baik Pak. Ya. Nanti saya kirim di grup ya Pak, RPS sama kalau yang kelompok mungkin kemarin ya yang hasil kemarin itu mungkin diberikan lagi ke Pak dosen, itu mau dilanjutkan atau seperti apa mungkin. Baik, saya dulu MK apa nih sama kelas B1? Dulu teh ilmu hadis. Ilmu hadis ya. Oh iya. Izin menambahkan Pak dosen, untuk mapel yang lain, mata kuliah yang lain, kita sudah memasuki masa UTS Pak dosen. Ya. Ya, 2 pertemuan dengan saya, ketiganya langsung UTS gitu ya. Luar biasa. Kalau saya lihat di absensi online itu kan ada beberapa pertemuan yang sepertinya oleh Pak Saifuddin belum diisi atau mungkin kosong ya. Kosong. Jadi mungkin alternatifnya ya, ada satu tugas yang mana merangkap 4 sampai 3 pertemuan gitu. Dan insya Allah yang agak berat-berat banget. Adapun nanti untuk UTS saya besar kemungkinan minggu depannya, besar kemungkinan minggu depan. Adapun formatnya seperti apa nanti H-3 atau H-4 saya sampaikan. Kalau tugas itu setiap minggu sudah ada di portal Pak dosen. Pak Saifuddin sudah ngasih, bahkan sudah ada yang diberi nilai. Oh iya iya. Dan kemudian didiskusi Pak, di forum Di portal diskusi juga, juga ada. forum diskusi kita sering melakukan diskusi online. Berarti Pak Saifuddin sampai sekarang saja masih memantau ya, tidak lepas gitu.
semenjak beliau tidak bisa mengakses portal B1 itu Pak, yang tidak bisa mengakses lagi. Iya, ya. B1. Untuk personil dari kawan-kawan kelas B1 ada penambahan atau ada pengurangan atau masih tetap seperti semester kemarin? Ada pengurangan, ada mahasiswa reguler yang berhenti Pak. Ada yang lain? Karena ini pertemuan perdana dan momentumnya pasca Idul Fitri, anggap saja kita lagi silaturahmi dulu. Total mahasiswa berapa sekarang berarti? Bu Mualimah. Sekretaris Bu Mualimah. Insya Allah 37 Pak. Bisa 37 orang di kelas kita. Intinya di pelajaran usul tarbiyah ini ya, dan teman-teman semuanya juga akan berkecimpung dalam dunia tarbiyah ini, dan kalau bisa ya pastikan anak didik kita atau siapapun yang mendapatkan ilmu dari kita itu mereka memiliki kesan, dan syukur-syukur kita juga bisa menjadi teladan, tidak sebatas menyampaikan ilmu. Jadi yang paling sulit sekarang itu termasuk saya sendiri adalah ya memberikan teladan dan menjadi teladan. Seseorang dengan mudahnya bisa menyampaikan kebaikan, tapi belum tentu dia bisa menjadi teladan dan potret dari kebaikan itu sendiri. Dan tarbiyah itu ya ruangnya sampai ke situ. Kalau seperti dunia penulisan, tarbiyah itu seperti tema yang menghasilkan beberapa judul. Di antaranya adalah ta'lim, ada ta'dib, ada kebudayaan, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai tarbiyah ini dalam proses penjawantahannya itu persis seperti taklim, hanya transformasi pengetahuan, tidak paham menjadi paham, dan jangan sampai anak didik kita sebatas seperti teko yang kosong kemudian kita kucuri dengan berbagai macam informasi. Jadi tarbiyah itu dalam prakteknya suasananya harus interaktif. Guru tidak melulu sebagai orang yang paling tahu dan serba tahu di kelas tersebut, tapi juga harus melibatkan anak didiknya gitu. Karena mereka berkembang dan kita beri jalan dan kita dampingi gitu. Jangan sampai mereka ingin berkembang kemudian kita pangkas dengan pemahaman-pemahaman kita. Adapun nanti semua anak didik kita sedikit pemikirannya liar, tidak apa-apa, sok liar, tapi kita pantau gitu. Ibaratnya kalau kita megang ular ya jangan pegang kepalanya, pegang ekornya aja. Kalau sama jauh ya kita tarik lagi supaya jangan dan kebablasan. Dan 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 di antara hal yang dianggap berhasil dari penerapan tarbiyah adalah yang menyampaikannya bisa menjadi inspirasi gitu. Apalagi menjadi inspirasi kebaikan. Ada yang lain? Mama tarbiyah nih kalau ngajar tidak sebatas kita dianggap pintar dalam MK yang kita ampuh, tapi kalau kita memang benar-benar mentarbiyah anak didik kita, semua kita memberikan pemahaman disiplin waktu gitu. Masuk pada jamnya, umpama harusnya jam 9 kemudian masuk jam 11, berarti itu bukan pola pendidikan. Karena seorang anak didik itu tidak hanya butuh ilmu pengetahuan tetapi juga pendampingan dan pendidikan. Karena ya tarbiyah itu meliputi kedisiplinan, kebiasaan. Jadi eh, di antara goalsnya ilmu tarbiyah adalah bagaimana anak didik kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan yang namanya kebiasaan itu bukanlah sesuatu yang simsalabim kemudian bisa berubah.
biasanya dalam pembentukannya pasti butuh proses. Dan yang namanya proses itu ya butuh keringat. Terkadang melelahkan. Tapi ya untuk sebuah pembiasaan memang langkahnya harus seperti itu. Umpama seperti kita menyuruh anak kita untuk membiasakan makan pakai tangan kanan, kan prosesnya tidak cukup dengan arahan sekali ucap doang gitu. Butuh berkali-kali. Dan ujungnya adalah mereka memiliki kebiasaan yang baik, dan itu diantara indikasi goalsnya ilmu tarbiyah dalam diri sendiri dan lingkungan pendidikan. Sementara kalau tidak ada sautan dari rekan-rekan semuanya, atau masih puasa nih? Puasa. Kita ada yang mau masuk? Oke, sementara kita cukupkan dulu di sini untuk pertemuan perdana kita tatap maya. Semoga kedepannya kita bisa saling belajar, saling memberikan manfaat gitu, terutama untuk diri saya sendiri. Dan jika ada hal-hal yang pengen disampaikan atau teman-teman pengen request, Pak, kita pengen sesekali pembelajarannya seperti ini, jika itu ide yang baik, ya kita singkatkan gitu. Ya. Sedikit dari saya, semoga bermanfaat, dan walaupun ini belum waktunya untuk selesai juga nih. Berarti ini contoh dari tarbiyah bukan ya? Oke. Sementara seperti itu dulu. Kedepannya ya sama-sama kita saling bahu-membahu semangat untuk belajar lah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Hilang.